Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Meskipun tetap secara online, tapi kita tetap sukacita ya. Adik-adik masih sekolah online juga kan? Bagaimana rasanya sekolah online? Tidak pernah bertemu dengan teman-teman. Adik-adik masih ingat nggak wajah teman-temannya? Masih ingat cara tertawa teman-temannya? Atau sudah lupa? Nah, apakah adik-adik pernah mencoba menghubungi teman-temannya lewat gadget kita? Mungkin ada yang boleh pinjam HP mama atau papa. Adik-adik pernah menghubungi mereka? Senang sekali ya kalau kita bisa menghubungi teman-teman kita atau guru-guru kita atau saudara-saudara kita. Nah, itu salah satu kegunaan dari gadget kita. Tetapi ternyata gadget juga kalau tidak dipergunakan secara berhikmat akan mempunyai banyak kekurangan. Hari ini kita akan belajar tentang gadget kita, apa yang diajarkan oleh Alkitab. Setuju? Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita meminta hikmat Tuhan untuk kita boleh mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan jika pada minggu pagi ini kami boleh kembali datang bersama dengan adik-adik kekasih kami untuk kami mau belajar bersama tentang firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang mau mengerti. Bahkan Tuhan tolong mampukan kami semua untuk kami mampu melakukan apa yang firman-Mu ajarkan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita baca dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhanlah sumber pengetahuan kita. Tuhan yang memampukan manusia untuk menghasilkan benda-benda yang berguna. Salah satunya yaitu gadget kita, yaitu handphone, laptop, tablet, dan segala macam. Tentu Tuhan mempunyai maksud supaya alat-alat itu bisa membantu kita. Apakah adik-adik bisa menyebutkan apa saja guna gadget kita? Salah satunya seperti yang tadi kakak sudah katakan, yaitu supaya kita bisa menghubungi teman-teman kita, saudara-saudara kita, menanyakan kabar mereka, memberikan penguatan kepada mereka. Dan untuk adik-adik yang sudah sekolah, gadget tentu sudah sangat berguna. Karena apa? Karena kita bisa menerima pelajaran lewat gadget kita. Dan kita juga bisa mendengarkan lagu-lagu gereja. Ada yang suka mendengarkan lagu-lagu di YouTube? Kita nyanyi bersama-sama gitu ya. Kemudian kita seperti hari ini bisa beribadah bersama-sama melalui gadget kita. Banyak sekali kegunaannya adik-adik ya. Tetapi adik-adik kita tetap membutuhkan hikmat Tuhan ketika menggunakan gadget kita. Kenapa? Karena hikmat Tuhan juga yang akan membantu kita supaya kita tidak mengalami ketergantungan pada gadget kita. Yang seperti apa itu ya? Coba ada diingat, kakak mau tanya. Ada yang menggunakan gadgetnya selama sehari hanya 1 jam? 2 jam? Atau ada yang seharian menggunakannya? Ada nggak yang nonton YouTube mulai dari pagi sampai mau tidur malam lagi? Atau ada yang main games sampai jam 10 malam? Ada juga yang lupa bantu mama dan papa untuk bersih-bersih rumah karena terus main game. Atau ada yang jadi malas olahraga karena asik main gamesnya.
Atau ada juga yang pura-pura nggak dengar kalau dipanggil mama dan papa karena gamesnya sedang seru. Nah, itu yang tadi kakak katakan bahwa gadget itu sudah menguasai kita. Kita jadi tergantung pada gadget kita. Wah, menakutkan sekali ya kalau begitu ya. Nah, adik-adik, kakak punya satu cerita tentang seorang anak yang bernama Andi. Kita dengarkan sama-sama ya. Ini adalah Andi. Andi suka sekali bermain games. Setelah selesai sekolah online, dia langsung memegang alat gamesnya. Dan dia bermain mulai siang sampai jauh malam. Lihat, sampai semua gelap dia masih bermain games. Adik-adik tahu nggak berapa lama waktu yang digunakan Andi untuk bermain games hari itu? Mulai dari jam 12 siang sampai jam 11 malam. Hah? Berapa lama itu? 11 jam. Adik-adik bisa bayangkan apa saja yang bisa kita kerjakan selama 11 jam sehari itu sebenarnya. Kita coba lihat ya. Nah, kalau selama 11 jam banyak kegiatan yang kita bisa lakukan di luar bermain games. Salah satu contohnya adalah kita bisa berolahraga. Siapa yang tetap rajin berolahraga selama masa ini? Nah, bermain olahraga kira-kira berapa lama? 1 jam? Oke, kita hitung 1 jam ya. Olahraga 1 jam. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa bantu mama cuci piring. Sampai 1 jam? Tidak sampai sebenarnya. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan? Bisa bantu mama bersih-bersih rumah, menyapu bersama kakak. Kemudian, kalau papa datang, kita bisa bantu papa juga, cuci mobilnya. Wah, sudah banyak yang kita lakukan ya. Kemudian, kalau adik-adik suka, adik-adik bisa berlatih buat kue misalnya. Seperti adik kecil ini. Wah, tambah pintar kita ya, menambah pengetahuan kita. Atau kalau ada yang suka musik, kita bisa menggunakan 1 jam lagi untuk belajar bermain musik. Supaya lebih jempol lagi. Bisa bernyanyi, bisa digunakan untuk pelayanan. Wah, masih banyak sisa waktu lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa belajar. Misalnya adik-adik ingin menjadi lebih pandai dalam bahasa Inggris. Atau lebih pandai dalam matematika. Atau lebih pandai lagi dalam pelajaran yang lain. Kita punya banyak waktu untuk belajar, misalkan 1 jam saja. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa juga. Adik-adik nggak boleh lupa loh ya. Setiap hari kita perlu menghadap Tuhan dan berdoa. Kemudian apalagi ya? Masih banyak waktu lagi. Kita bisa ngapain ya? 1 jam lagi. Kita bisa istirahat. Kalau adik-adik bermain game sampai jauh malam, adik-adik akan kekurangan waktu istirahat. Nah, kakak sebutkan ya, apa saja yang bisa kita kerjakan sebagai pengganti kita bermain game. Kita bisa berolahraga 1 jam. Kita bisa membantu mama cuci piring, bersih-bersih rumah, menyapu lantai, bantu papa bersihkan cuci mobil. Kita bisa belajar. Kemudian kita bisa berlatih misalnya bikin kue. Kita bisa berlatih main musik. Kita juga punya banyak waktu untuk berdoa. Dan kita punya banyak waktu untuk istirahat. Nah, adik-adik coba hitung berapa banyak kegiatan yang hilang ketika kita hanya mengutamakan games. Nah, itulah yang disebut dengan hikmat. Maka adik-adik mulai sekarang adik-adik harus minta tolong kepada Tuhan supaya adik-adik punya keberanian untuk memulai hidup yang lebih sehat. Ya adik-adik ya, untuk mulai menghindari gadget kita dan hanya digunakan untuk hal-hal yang perlu saja. Setuju? Nah, demikian cerita kita hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita lebih berhikmat. Kakak percaya Tuhan akan menolong kita semua, bahkan kakak juga, untuk belajar menggunakan gadget kita dengan lebih baik. Setuju ya adik-adik? Mari kita berdoa.
Bapa surga, terima kasih kami boleh belajar bersama pada hari ini tentang firman-Mu. Kami sungguh mohonkan Tuhan agar Engkau membantu kami semua agar kami mempunyai hikmat di dalam kami mempergunakan jajat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.